Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 mata kuliah analisis laporan keuangan akan tampil mempresentasikan materi tentang Return of Invested Capital atau ROI. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Andi Akbar, NIM 19043110, Fandi Yumarta dengan NIM 19043091, Imam Al-Farisi dengan NIM 19043096, dan Nurul Rizki Nawawi dengan NIM 19043118. Baiklah, untuk yang pertama, materi tentang Return on Invested Capital atau ROI. ROI merupakan joint analysis yang mana mengkaitkan satu angka dengan angka lainnya pada dua laporan yang berbeda, yaitu laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. A. Laporan laba rugi. Sebagaimana diketahui, laporan laba rugi menggambarkan selisih antara pendapatan dan beban yang menunjukkan biaya simbol-simbol yang menunjukkan seberapa mampu perusahaan menghasilkan net income dari semua upaya yang dilakukan dalam satu periode. B. Laporan posisi keuangan. Sebagaimana kita ketahui, laporan posisi keuangan menggambarkan berapa aset yang dimiliki oleh perusahaan dan dari mana sumber aset itu diperoleh dan bagaimana sumber daya yang dipakai atau investasi yang digunakan untuk mendapatkan laba yang disajikan pada laporan laba rugi. Selanjutnya, pentingnya return on invest capital. Yang pertama, dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas. Yang kedua, menilai profitability perusahaan. Yang ketiga, untuk peramalan laba. Yang keempat, untuk planning and controlling. Selanjutnya, komponen return on invest capital atau ROI. ROI secara umum rasionya adalah membandingkan laba per modal yang diinvestasikan. Yang pertama, modal yang diinvestasikan, terdapat 5 modal yang dapat diinvestasikan. Yang pertama, total asset. Yang kedua, long term debt plus equity. Yang ketiga, ekuitas. Yang keempat, market value of invest capital. Yang kelima, investor invested. Selanjutnya, yang kedua, laba. Laba yang digunakan tergantung pada modal yang diinvestasikan. Contoh, A. ROA, B. Return on long term debt plus equity, dan C. Return on common equity capital. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Fandi. Kepada Saudara Fandi, disilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang analisis return on invested capital. 1. Pemisah ROI atau ROA. Dipisahkan oleh dua komponen kinerja, yaitu profit margin dan asset turnover. Return on asset bisa diartikan dengan profit margin dikali asset turnover atau profit margin dan laba. Laba dikali penjualan aset turnover. Next. 2. Hubungan profit margin dan aset turnover. Profit margin dan aset turnover saling berhubungan. Hubungan antara profit margin dan aset turnover berbanding terbalik. Semakin tinggi profit margin, maka semakin rendah aset turnover. Begitu juga sebaliknya. Analisis aset turnover dapat mengukur seberapa intensitas perusahaan memanfaatkan aset. Yang kedua, diukur secara relatif terhadap penjualan. Macam-macam dari aset turnover terdiri dari 1. Penjualan ke kas, 2. Penjualan ke piutang, 3. Penjualan ketersediaan, 4. Penjualan ke aset tetap, 5. Penjualan ke aset yang lain, dan penjualan ke kewajiban lancar. Rasio-rasio pada profit margin.
margin laba kotor atau gross profit margin. Yang kedua, margin laba operasi atau operating profit margin. Yang ketiga, margin laba sebelum pajak. Yang keempat, margin laba bersih. Margin laba kotor atau gross profit margin. Yang pertama, perspektif margin laba, yaitu gross margin profit margin sama dengan sales dikurang cost of goods sold dibagi sales dikali 100%. Gross profit margin sama dengan gross profit dibagi sales dikali 100%. Perspektif margin beban. Pertama, cost of goods sold sama dengan cost of goods sold dibagi sales dikali 100%. Margin laba operasi atau operating profit margin. Yang pertama, perspektif laba. Operating profit margin sama dengan operating profit dibagi sales. Yang kedua, pengukuran perspektif beban operasi. ADM and general expense sama dengan ADM and general expense dibagi sales. Selling expense sama dengan selling expense dibagi sales. Net other operating expense atau income sama dengan net other operating expense atau income dibagi sales. Terima kasih pada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya mengenai margin laba sebelum pajak atau pre-tax profit margin akan disampaikan oleh Saudara Imam. Kepada Saudara Imam, disilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Dandi. Selanjutnya ada itu margin laba sebelum pajak atau pre-tax profit margin. Yang pertama ada perspektif laba. Perspektif laba terbagi dari pre-tax profit margin sama dengan profit it be before income tax bagi sales. Yang kedua ada perspektif laba. Percent other expense atau income sama dengan other expense atau income dibagi sales. Kemudian ada juga persenan others expense per income sama dengan finance expense of finance income dibagi sales. Selanjutnya ada margin laba atau net profit margin. Net profit margin sama dengan net profit dibagi sales dan income tax dibagi income tax per sales. Kapan balik? Kemudian itu rasio-rasio pada aset turnover. Yang pertama ada perputaran kas atau cash turnover. Yang kedua perputaran piutang usaha atau account receivable turnover. Yang ketiga ada perputaran sediaan atau inventory turnover. Kemudian perputaran aset operasi jangka panjang atau long term operating asset turnover. Selanjutnya rasio-rasio pada aset turnover juga. Selanjutnya perputaran utang dagang atau account payable turnover. Perputaran modal kerja atau working capital turnover dan perputaran total aset atau total asset turnover. Selanjutnya perputaran kas atau cash turnover. Cash turnover sama dengan sales dibagi sales average cash and cash equivalent. Itu rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan kas atau perputaran kas. Kas merupakan aset yang paling liquid dan merupakan darahnya dalam kegiatan bisnis perusahaan. Perputaran piutang usaha atau account receivable turnover. Account receivable turnover sama dengan sales dibagi average account receivable. Kemudian average collection period sama dengan accounts receivable dibagi average daily sales.
Kemudian ada juga average collection period sama dengan accounts receivable dibagi sales per 360. Atau ada juga average collection period sama dengan 360 dibagi account receivable turnover. Terima kasih. Baiklah, untuk materi selanjutnya mengenai perputaran persediaan atau inventory turnover akan disampaikan oleh saudara Rifki. Kepada saudara Rifki, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mencoba menjelaskan perputaran sediaan, inventory turnover. Yang pertama itu ada inventory turnover, cost of goods sold per average inventory, atau average inventory days outstanding sama dengan inventory plus COGS, atau average inventory days outstanding sama dengan 360 per inventory turnover. Selanjutnya, perputaran aset operasi jangka panjang, long term operation asset turnover. Long term operasi aset sama dengan sales per average long term operasi aset. Aset operasi jangka panjang harus dibiayai dengan biaya modal tertentu. Selain itu, mereka harus diasuransikan dan dipelihara. Aset operasi jangka panjang dalam hal ini adalah aset tetap, aset biologik, aset tidak berwujud, hak konsensi, dan semua aset yang dipakai untuk mendapatkan pendapatan operasional. Next. Selanjutnya ada perputaran utang dagang, akun payable turnover. Akun payable turnover sama dengan COGS atau average akun payable. Average payable days outstanding sama dengan akun payable atau COGS atau 360. Next. Selanjutnya perputaran modal kerja, working capital turnover. Working capital turnover sama dengan sales per average working capital. Dan terbagi dua, modal kerja bersih sama dengan aset lancar dikurangi kewajiban lancar. Modal kerja operasi bersih adalah aset yang harus dibiayai seperti aset lainnya. Next. Selanjutnya ada perputaran aset, total asset turnover. Total asset turnover sama dengan sales per average total asset. Yaitu total asset turnover memperlihatkan tingkat efisiensi penggunaan seluruh aset perusahaan di dalam menghasilkan volume penjualan. Next. Yang di slide ini dapat kita lihat yaitu diagram DuPont analysis. Selanjutnya ada analisis return on common equity atau ROE. ROE sama dengan profit after tax per total equity dikali 100%. Menurut Lestari dan Sugiharto 2007, ROE adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari pengelolaan modal yang diinvestasikan oleh pemilik perusahaan. Next. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara Rifki. Baiklah, teman-teman semua. Begitulah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.